Umurnya panjang, amalnya baik. Tiba-tiba ada anak muda meninggal umur 15 tahun, ngebut, sakau, mabuk, pakai narkoba. Sudah umur pendek, mabuk lagi. Nauzubillah. Dan itu tidak ada di Pulau Buru, karena anak muda di sini baik semua. Ustaz tahu dari mana anak muda di baik semua? Tuh yang berdiri dari tadi di bawah pohon kayu gini, anak muda terus. Iya, kamu jangan tengok ke belakang. Itu anak-anak muda baik-baik semua, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ada yang tidur Pak Ustaz, mereka sip-sipan. Orang tua yang membawa anaknya, yang menyuruh anaknya, dia sudah selamat dari tuntutan la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Anak ini adalah nikmat. Ketika kau dituntut di hadapan Allah, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak, setiap kamu pemimpin wahai ibu, kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, kalian akan ditanya tentang anak-anakmu nanti di hadapan Allah. Bawa anak maulid, bawa anak kenalkan dengan para habaib, kenalkan dengan para ulama, itu akan berkesan dalam hati dan pikirannya. Anak-anak ini 20 tahun akan datang, yang hadir nih umur 10 tahun, 15 tahun. Umur Abdul Somad datang tahun 2022, 2032, 2042. Mereka akan jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mereka akan jadi jenderal, mereka akan jadi panglima, mereka akan jadi kapolres, mereka akan jadi pejabat, mereka akan jadi pengusaha ekspor impor minyak kayu putih. Dan ketika itu istrinya bertanya, abang pernah hadir maulid? Pernah, dari kecil kami dulu maulid. Tapi dalam sejarah kehidupan abang, yang paling ramai dulu maulid ketika kecil adalah ketika datang Ustadz dari Riau, Sumatera, namanya Ustadz Abdul Somad. 20 tahun yang lalu, ketika itu abang masih ingusan lagi. Mana Ustadz sekarang bang? Sudah mati. Itulah bapak, saya cerita mati, bapak bukan nangis malah ketawa. Kita malam ini sedang menciptakan sejarah untuk anak-anak kita, sehingga kita membawa dia ke majelis menjadi kenangan sampai akhir hayatnya. Sampai dia punya anak, punya cucu, dia pun akan melakukan yang sama. Dulu ayahku membawa aku ke majelis, maka aku pun akan membawa anakku ke majelis. Apa yang kau tanam hari ini, itu yang akan kau tuai di masa akan datang. Jangan salahkan anakmu kalau dia nanti akan membawa anaknya ke tempat artis pakai rok pendek, pentasnya tinggi. Kenapa? Karena kau sudah mengajarkan dia murid kencing berlari, karena guru kencing maraton. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kalau yang dua ini terwujud, otomatis yang ketiga pasti akan selamat. Negeri ini, Pulau Buru, Maluku, akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya mesti ada dua. Majelis hidup terus di mana-mana, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buahnya yang ketiga, negeri pasti akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tinggal di Pulau Buru ini, Masya Allah, tabarakallah. Begitu pesawat mendarat tadi, langsung kami jalan, kanan kiri subur hijau. Cuacanya panas Pak Ustadz, tapi malam dingin. Buktinya apa? Ini dikasih jaket, sorban aja sampai 2 lapis. Sampai langsung dipasangkan ke kepala Ustadz Abdul Somad. Apa nama kainnya? Saya tahu, cuma ngetes saja. Lestari pikiran, lestari hati, lestari perbuatan. Ustaz kok tahu? Pak Bupati yang ngomong. Lestari pikiran, pikiran mesti dijaga bersih. Lestari hati, hati jangan sampai ada hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Tidak senang melihat nikmat orang lain. Kalau hati sudah bersih, pikiran bersih, hati bersih, maka perbuatan tangan bersih. Di mana membersihkan hati dan pikiran? Di majelis. Kenapa? Karena di sana diajarkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membersihkan hati itu dengan selawat, dengan zikir. Di dalam hati itu ada kerak-keraknya,
ada karat-karatnya. Bagaimana membersihkan hati? Berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.